Mbak Elo, bisa nggak coba share screen-nya? Walaupun bukan host. Keluar ya? Iya, bisa kok. Bisa. Masih kurang ya? Masih kurang 7, Mas. Kayak
Maksimal 19.15 ya mulai. Dan nggak malam-malam. Ini Edu 7 FFUI siapa? Mas Ilham gitu. Anjay. Tak kira. Panik kapan? Dikira Iya. barista masuk. Tak kira kok dosen masuk. Ilham di ruangannya Mas Dedi. Hah? Tidak dong. Zoom Gantengnya Mas Premium, Dedi bro. jarene. Jenenge Edu 7 FFUA. Auto Premium jeneng apa Zoom-mu. Loh, iki premium iki wisan. Tak ganti. Zoom unlimited. Kenapa sudah lengkap ini? BM lengkap betul ini. Kurang Apa ya? kurang Ciralu. Bukannya 25 Tabas?
Enggak, ini kan 25 aku pakai 2 akun aku. Oh iya sih. Soalnya laptopku gak mau nge-mic. Aku pakai HP sama laptop. BM lengkap sih. Oke. Oni sih, kurang Oni. Oh iya, ini tadi izin telat. Oh ya wis mulai. Ya Mbak Istri mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam wabarakatuh. sejahtera. Dan selamat datang di diskusi rutin BMF 2020 yang pertama, hari Senin 27 Juli 2020. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman sekalian di acara pada malam hari ini. Dan mekanisme dari diskusi rutin ini adalah setelah pembukaan ini langsung kepada perwakilan setiap departemen untuk memaparkan atau mempresentasikan tentang prokernya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, diharapkan agar presentasinya dapat dengan mengoptimalkan waktu sebaik-baiknya. Ya, sebelumnya untuk teman-teman yang ada di sini yang belum mengganti namanya, nama Zoom, dipersilakan mengganti nama dengan jabatan atau departemen, kemudian nama. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, lebih baik kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Oke, langsung saja pemaparan dari BEM Departemen yang pertama, Kominfo, kepada Departemen Kominfo, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rahma dari Departemen Kominfo. Nah, untuk Departemen Kominfo sendiri nanti ada satu divisi yaitu divisi Farmapos. Next. Minta tolong di slide-nya dipindah. Ya. Nah, untuk proker Kominfo yang pertama yaitu media sosial. Untuk progresnya di media sosial yang sudah ada di masing-masing departemen di BEM FF UNER sudah berkoordinasi. Kemudian untuk media sosial sendiri sudah membuat konten pada momen tertentu serta memberikan video tutorial untuk anggota Kominfo. Lalu progres yang ketiga yaitu sudah menambahkan menu bar pada official account line tanpa harus mengupgrade ke akun premium. Seperti di gambar sebelah ini, di OA line BEM FF UNER itu sudah terdapat menu bar. Kemudian untuk media sosial sendiri, kami memanfaatkan fitur Instastory ini dengan maksimal karena seperti diketahui kalau OA line ini untuk broadcast pesannya ini sudah terbatas dan berbayar, jadi memanfaatkan Instastory sebaik mungkin. Kemudian selain itu, kami juga memanfaatkan Linktree yang ditaruh di bio OA BEM yang di IG itu untuk mempermudah apabila ada tautan yang harus dibagikan. Next. Untuk kendalanya sendiri itu aturan Kominfo sebaiknya perlu dikaji ulang serta menambahkan kebijakan untuk memudahkan koordinasi dengan departemen lain. Selanjutnya, kemudian
proker yang selanjutnya yaitu website FF Uner. Next, untuk progresnya, saat ini Kominfo sudah bisa mengunggah konten ke website, namun masih melalui koordinasi dengan pihak OSI. Nah, untuk kontennya sendiri itu yang telah diunggah dan yang akan diunggah itu totalnya sebanyak 47 konten. Antara lain konten dari BEM FF Uner, Farmapos, dan konten dari dosen FF Uner. Nah, untuk memperbanyak konten di web FF sendiri, kami mengajak BLM FF Uner untuk turut memberikan konten maupun info yang dapat diunggah ke website FF Uner. Next, untuk kendalanya, karena pandemi ini, jadi konten yang bisa diupload ke website itu masih sedikit, jadi belum memenuhi 50% dari target unggahan. Seperti itu. Next. Kemudian untuk proker barcode. Progresnya, untuk barcode sendiri, sekarang tidak ada barcode offline karena tidak ada kegiatan di universitas. Jadi, dialihkan ke barcode online semua. Dan untuk progresnya, barcode ini sudah berjalan sebanyak 1 kali. Untuk barcode edisi selanjutnya sudah terdapat konten dan sedang mempersiapkan untuk menerbitkan barcode edisi kedua. Untuk barcode sendiri karena kebanyakan yang di kontennya itu tentang event yang ada di fakultas maupun BEM, jadi sekarang mencari konten lain yang menarik selain dari kegiatan di BEM maupun fakultas, karena kegiatan di fakultas pun juga ada yang tertunda dan tidak dilaksanakan seperti itu. Next, untuk kendalanya seperti yang saya katakan tadi, jadi event yang berlangsung di fakultas maupun di BEM itu berkurang sehingga kekurangan report mengenai event. Next. Kemudian broker selanjutnya yaitu kotak poster. Untuk kotak poster sendiri dialihkan ke repost poster event di OA Line BEM FF Uner sebagai info terusan, dan apabila ada poster yang dikirim ke OA BEM, poster lomba khususnya akan diteruskan ke email keilmuan. Kemudian untuk kotak poster sendiri telah dibagi PC repost tiap bulan. Kemudian sebelum pandemi ini kami juga telah membuat sampel Kominfo untuk penerimaan poster offline. Next. Untuk kendalanya, kan rencananya awalnya itu ingin membuat kotak poster yang nantinya diletakkan di sekret BEM. Namun karena tidak boleh berkegiatan di kampus, jadi kotak poster ini tidak direalisasikan untuk sementara. Next. Broker selanjutnya yaitu wallpaper telah direalisasikan sebanyak 1 kali sebelum pandemi kemarin. Kemudian selanjutnya tidak bisa direalisasikan karena tidak ada kegiatan perkuliahan sehingga tidak butuh wallpaper desktop. Nah, nantinya penanggung jawab dari wallpaper desktop ini akan dialihkan untuk membantu Satgas Covid dalam pembuatan media dan pencegahan selama pandemi. Next. Untuk kendalanya, karena tadi tidak ada kegiatan kuliah secara offline, jadi tidak bisa membuat wallpaper desktop. Next. Selanjutnya yaitu proker kalender. Untuk kalender ini tidak ada kendala yang berarti karena kegiatannya dilakukan secara online dan masih tetap berjalan setiap bulan. Next. Untuk kalender ini juga sempat tidak realisasi selama 1 bulan karena saat itu tidak ada event di fakultas maupun BEM sehingga tidak perlu dibuatkan kalender karbon.
Nah, kemudian untuk divisi Farmapos, prokernya, next, yang pertama adalah majalah Farmapos. Nah, saat ini untuk majalah Farmapos sendiri sudah sampai tahap publikasi dan dikatakan majalahnya itu sudah selesai sebesar 50%. Ini rencananya dirilis dalam bentuk elektronik pada akhir Agustus. Untuk edisi Desember belum dibahas konsepnya. Next, untuk kendalanya sendiri, narasumber untuk konten dari majalah itu susah dihubungi dan tidak memungkinkan untuk diterbitkan majalah dalam bentuk hardcover, sehingga dirilis dalam bentuk elektronik. Next. Kemudian proker dari Farmapos yaitu media sosial Farmapos masih berlangsung hingga saat ini dan diusahakan untuk selalu mengunggah konten setiap dari Farmapos sendiri juga sudah membuat seperti link tree begitu yang di gambar sebelah kiri ini, jadi agar lebih menarik untuk melihat konten dari Farmapos. Next. Untuk kendalanya, untuk opini redaksi itu penulisannya memerlukan waktu yang agak lama. Next. Kemudian untuk proker pembuatan jaket. Nah, pada awalnya itu diputuskan untuk membuat kemeja karena biaya pembuatan jaket yang terbilang dana yang didapatkan itu dari iuran anggota. Sebenarnya untuk tahap pembuatan jaket sendiri ini sudah pada tahap pencarian vendor. Namun karena pandemi kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena jaket dibuat sebagai identitas anggota Farmapos. Namun saat ini liputan tidak memungkinkan, jadi kemungkinan pembuatan jaket ini tidak direalisasikan. Nah, lalu untuk proker seminar jurnalistik, untuk proker ini masih dalam tahap pembahasan tema besar dengan PJ dan mencari info tentang narasumber. Rencananya seminar ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober dengan diadakan webinar tanpa biaya pendaftaran. Untuk kendalanya mencari narasumbernya agak susah. Begitu. Next. Kemudian untuk kunjungan media. Untuk kunjungan media ini belum ada progres. Rencana awalnya anggota Farmapos ini akan mengunjungi tempat penerbitan media massa. Namun karena keadaan saat ini tidak memungkinkan, maka akan diadakan webinar saja dengan pembicara dari perwakilan media massa. Begitu. Next. Kemudian untuk latihan ini belum pernah diadakan dan saat ini sedang dalam pembahasan dengan PJ. Untuk kendalanya, latihan rutin ini kemungkinan tidak minta dana dari dekanat, sehingga kedepannya latihan rutin akan diadakan dalam bentuk webinar dengan mengundang pembicara dari kalangan mahasiswa UNER sendiri, sehingga biaya untuk latihan rutin ini dapat dipangkas. Sekian pemaparan proker dari Kominfo, mungkin ada yang ditanyakan atau ada saran dari teman-teman? Terima kasih atas pemaparannya. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk proker dari Kominfo. Aku Srin, izin masuk. Iya, dipersilahkan. Ya sebelumnya
ini pertanyaannya ya sebelumnya ini pertanyaannya langsung tak jadiin satu, nanti jawabnya bareng aja. Tadi di proker medsos itu di kendalanya kalau nggak salah terdapat kesulitan untuk koordinasi antar departemen. Itu koordinasi buat ngupload kontennya atau koordinasi tentang konten apa yang harus diupload. Nah, kemudian untuk yang web tadi kan kalau nggak salah itu kendalanya juga kekurangan konten. Nah, konten-konten yang bisa diupload di web itu jenisnya seperti apa? Mungkin nanti dari PLN bisa menambahkan mungkin konten-konten dari PLN sendiri yang bisa diupload ke web. Mungkin cukup itu aja sih dari aku. Makasih. Iya, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ini medsos BMFF ya. Tadi kan saya menyebutkan kalau kendalanya aturan Kominfo itu harus dikaji ulang dan menambahkan kebijakan baru. Nah, kemarin itu sudah dibuat aturan Kominfo, namun dalam realisasinya itu masih ada yang melanggar. Maksudnya dalam pembuatan itu mungkin ada yang kayak tergesa-gesa gitu, jadi yang awalnya disepakati 1 minggu jadi berkurang. Nah, untuk kayak kesulitan untuk mengupload itu enggak sih, kayak bingung konten apa yang diupload itu tidak. Jadi kayak lebih ke eee, pembuatannya itu memerlukan waktu dari 7 hari sampai atau 1 bulan seperti itu. Terus eee, kami juga perlu memperbarui aturannya karena terkait dengan repost tentang poster yang dikirim dari pihak luar ke BMFF UNER. Misalnya kemarin itu kayak ada yang ingin bekerja sama dalam bentuk media partner dengan BMFF UNER, namun kami belum ada aturan untuk hal itu. Jadi mungkin itu bisa diperbarui untuk aturannya. Kemudian untuk website yang kekurangan konten, kontennya jenisnya seperti apa itu, aslinya kontennya itu bebas, asal tidak mengandung unsur sara, seperti itu. Misal kayak info dari BLM itu ada info kuliah itu tidak apa-apa, atau perubahan jadwal dan lain-lain. Terus kayak misal konten atau artikel dari dosen itu juga boleh di-upload ke web FF UNER. Awalnya itu dari Kominfo pengennya rencana awalnya itu kebanyakan konten itu dari report dari kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas atau di BEM. Namun kan karena pandemi ini kan jadi kegiatannya itu berkurang. Makanya kontennya itu juga berkurang. Dan sebisa mungkin kalau misal BLM punya info-info atau konten yang dibuat bisa dikirim ke Kominfo dan nantinya akan diteruskan ke web FF UNER seperti itu. Berarti yang untuk yang medsos ya yang medsos tadi berarti kendalanya kayak lebih ke SOP-nya dari Kominfo ya. Iya. Ya kan Iya. ini memang masa pandemi ini memang Kominfo itu pasti mau nggak mau pasti banyak kerjanya walaupun biasanya itu banyak tapi pastinya memang lebih kerja banyak. Dan itu rencananya itu mau diperbarui kapan? Atau ini sudah memperbarui sekarang? Masih belum diperbarui sih, mungkin secepatnya setelah ini. Perubahannya juga tidak total semua diubah, mungkin menyesuaikan, terus menambahkan
aturan baru terkait repost postingan yang dikirim dari pihak luar. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bicara Mbak Srin. Iya, silakan. Jadi begini Mbak Rahma, aku mau apresiasi dulu. Kalau aku sedangnya itu yang prokernya Kominfo itu kalender karbon ya namanya. Itu teman-temanku juga katanya banyak yang suka. Soalnya kalender karbon prokernya Kominfo itu kalender karbon ya namanya. Itu teman-temanku juga katanya banyak yang suka. Soalnya kalender karbon itu bagus, terus bisa merangkum 1 bulan itu. Jadi kayak biar nggak ketinggalan info kayak gitu. Nah, selanjutnya ini tentang Farmapos. Kayaknya aku masalah yang lebih detailnya. Tapi aku dapat cerita dari mantan anak Farmapos tahun lalu yang masih ketuanya Mbak Nadia itu. Kan kalau sekarang ketuanya Tasya. Nah, itu dia sebentar aku baca dulu. Nah, dia itu dulu pas di kepengurusan tahun lalu dia megang PJ Jaket Farmapos. Di Jaket Farmapos itu sebenarnya ada uang kelebihan. Jadi PJ Jaket Farmapos tahun lalu dia masih itu sampai sekarang. Mungkin sekitar katanya hampir 1 juta kayak gitu. Nah, tapi dia masih pegang uangnya sampai sekarang. Dia cuma bicara uang itu cuma sekali atau 2 kali sama Tasya. Nah, tapi sampai sekarang masih belum ada kelanjutan kayak gitu. Jadi dia masih megang uang prokernya yang tahun lalu, sisa uang. Nah, tapi dia ngobrol sama Tasya juga masih belum ada kepastian uangnya digimanain, sama Mbak Nadia juga. Mbak Nadianya kan memang udah bukan kepengurusannya tahun ini. Jadi kalau bisa biar ada komunikasi lagi ya, atau Mbak Rama bisa jadi mediasi antara Tasya sama yang PJ Proker Jaket kepengurusan tahun lalu itu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Nanti akan saya sampaikan ke Tasya. Iya. Oh ya, aku juga kalau nggak salah, ini aku dengar-dengar Farmapos itu mau ada latihan rutin, tapi dananya ada yang nggak disetujui sama dekanat. Nah, itu kan bisa pakai uang yang sisa tahun lalu, seperti itu. Tinggal dikomunikasiin aja sama PJ Broker Jaket yang tahun lalu, biar ada uang lebihnya bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, dipersilakan untuk yang mau bertanya soal proker Kominfo. Baik, jika tidak ada, saya persilakan untuk departemen selanjutnya. Departemen selanjutnya yaitu PSDM. Yang untuk perwakilan Departemen PSDM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratna dari PSDM. Yang pertama yaitu dari bidang kaderisasi. Next. Penanggung jawabnya saya, ketua kegiatannya juga saya sendiri. Next. Progresnya yaitu sedang mengubah rencana awal pelaksanaan yang semula secara offline diubah menjadi online. Kemudian proposal kegiatannya juga sudah hampir jadi, hanya menunggu jadwal pelaksanaannya yang belum fix. Kemudian rundown juga hampir selesai, dan untuk dan sekarang ini sedang proses pembentukan panitia dan ada beberapa yang sudah fix. Next.
Untuk kendalanya yaitu masih menyesuaikan jalannya acara yang dilakukan secara online. Kemudian masih bingung memilih dan menyesuaikan antara Google Meet atau Zoom Meeting. Kemudian belum ada kepastian dari Dirmawa terkait waktu pelaksanaannya. Next. Tanggal pelaksanaan juga masih menunggu informasi, kemudian tempat masih bingung antara Zoom Meeting atau Google Meet. Next. Selanjutnya yaitu LK terpadu. Penanggung jawabnya Nabila Balkis, ketua kegiatannya juga Nabila Balkis. Progresnya yaitu mengubah rencana awal pelaksanaan yang semula secara offline menjadi online, dan kemudian terus berdiskusi dengan panitia mengenai konsep acara. Next. Kendalanya yaitu perubahan konsep yang sudah ada, menyesuaikan lagi dengan masa pandemi ini. Kemudian masih menyesuaikan beberapa materi yang akan disampaikan dengan konsep online. Next. Tanggal pelaksanaannya yaitu semula di bulan September, tetapi masih menunggu lagi, barangkali nanti ada perubahan tanggal. Kemudian tempatnya Zoom Meeting. Next. Kemudian Cakrawala. Cakrawala progresnya sudah membentuk kepanitiaan lengkap, sudah menentukan konsep acara secara next. Untuk Cakrawala progresnya sudah membentuk kepanitiaan lengkap keseluruhan dan proposal dalam proses. Next. Kendalanya yaitu kondisi yang masih belum stabil dan tidak bisa ditebak, jadi masih bingung untuk pelaksanaannya seperti apa. Kemudian rencananya akan diadakan di semester genap yang untuk pelaksanaan kegiatan nantinya. Next. Tanggal pelaksanaannya yaitu antara setelah UTS atau UAS semester genap. Tempatnya tetap di Pacet, yaitu di Pondok Celaket Indah. Next. Selanjutnya aspirin. Next. Penanggung jawab ada Wikal dan Syaif, ketua kegiatannya Joshua. Untuk masing-masing sih bukan pelatihan bersama yang disebut dengan paracetamol. Kemudian sudah menentukan timeline aspirin 2020 hingga aspirin pembinaan. Kemudian sudah mulai merencanakan rundown dan acara yang dimasukkan dalam aspirin perkenalan maupun pembinaan. Next. Kendalanya yaitu aspirin semula dilaksanakan 4 hari, kemudian sekarang dilaksanakan hanya 2 hari, sehingga jadwalnya lebih padat dan masih dalam tahap penyusunan. Kemudian media Zoom Premium yang digunakan masih digunakan bersama dengan dosen. Selain itu masih belum bisa digunakan untuk split room. Dan pemerataan serta pemaksimalan SDM ada mungkin beberapa sih yang merasa tidak kerja apabila program kerja dilaksanakan secara online. Kemudian masih menyesuaikan wilayah yang nanti waktunya juga berbeda-beda. Next. Tanggal pelaksanaannya yaitu 4-5 September 2020, kemudian September-Desember 13 Maret 2021. Nah ini untuk FAMGET-nya itu nanti kemungkinan dilaksanakan secara offline. Dan untuk seluruhnya aspirin perkenalan hingga pembinaan insya Allah secara online. Itu Gebrakmas atau Gerakan Kebersihan Lingkungan Kampus. Penanggung jawabnya Farhan, ketuanya juga Farhan. Next. Progresnya parkir patuh sudah terlaksana pada awal semester genap sampai pertengahan semester genap dengan adanya peraturan parkir, dana parkir, dan pelanggaran. Kemudian membentuk tim tanggap yaitu melakukan aksi mendata para pelanggar. Ya, selanjutnya perizinan tempelan peraturan untuk program pemeliharaan lingkungan sudah di-ACC oleh Sarpras. Next. Kendalanya pelaksanaan patuh sudah tidak berjalan semenjak diterapkan sistem perkuliahan online. Kemudian belum terlaksananya pemeliharaan lingkungan dikarenakan masih tahap pembentukan dan perkuliahan menjadi online. Kemudian belum mensosialisasikan kantin peduli. Next. Tanggal pelaksanaannya ini waktunya 1 periode kepengurusan karena itu tadi gini untuk Gebrak ini kan selama pandemi tidak berjalan, jadi akan diubah menjadi Satgas Covid, nanti itu menjadi si pengamanan. Next. Penanggung jawab Farhan, ketua Farhan. Next. Progresnya sudah ada list to do untuk katalis dan terbentuknya pembagian jadwal piket sekre. Next.
Kendalanya piket belum sempat terlaksana karena perubahan sistem pembelajaran menjadi online. Kemudian saat ini ruang sekre pindah ke ruang baru sehingga mengubah list studio yang sudah dibuat. Kemudian meskipun ada praktikum offline tetap tidak bisa memaksimalkan piket sekre dikarenakan adanya pembatasan jarak. Next. Tanggal pelaksanaannya awalnya 1 kali seminggu tetapi karena pandemi. Nah, next. Kemudian base kader. Tanggung jawab Risma. Progresnya sedang penentuan kriteria-kriteria penilaian base kader yang baru, kemudian pembuatan media penilaian. Next. Kendalanya belum bisa membuat media atau platform penilaian yang efektif untuk diakses. Jadi untuk bingung menentukan medianya. Next. Tanggal pelaksanaannya pertama ini kan sebenarnya ada beberapa kali base kader, tetapi karena pandemi jadi hanya 2 kali yaitu Agustus akhir dan nanti di akhir kepengurusan. Next. Pagoda. Tanggung jawab Farah, Ketua Kegiatan Farhan. Next. Progresnya sementara akan melaksanakan pagoda secara offline online, kemudian masih berdiskusi mengenai konsep acara yang akan dibuat. Next. Kendalanya masih bingung membedakan konsepnya seperti apa. Kemudian ingin secara offline tetapi keadaan tidak memungkinkan dan masih kurang terkonsep acaranya dan waktu pelaksanaannya juga masih kurang pasti. Next. Pelaksanaannya awalnya September, tetapi saat ini masih menunggu jadwal kuliah apabila dilaksanakan secara offline, tetapi masih belum pasti apabila tidak bisa dilaksanakan secara offline, maka nanti dilaksanakan secara online. Next. Kemudian ucapan ulang tahun, penanggung jawab Nisrina dan Farah. Progresnya card diberikan segera setelah perkuliahan atau praktikum offline berlangsung untuk non-BEM maupun BEM. Kemudian selama perkuliahan online berlangsung, kartu ucapan diberikan melalui media sosial Instagram menggunakan fitur Instastory. Next. Kendalanya gambar dan tulisan yang diupload kurang jelas pada Instagram Story. Tetapi saat ini sudah diubah desainnya, kemudian pengeditannya juga sudah diubah menjadi insya Allah lebih baik lagi untuk kedepannya. Next. Upgrading. Tanggung jawab Risma dan next. Untuk progresnya sedang menyiapkan rancangan kegiatan untuk melakukan upgrading 2 secara online yaitu sekitar bulan Agustus akhir. Kemudian upgrading 2 dilakukan secara online dengan kegiatan melakukan berbagai permainan yang bisa dilakukan secara online. Kemudian upgrading 4 atau farewell ingin dilaksanakan di luar kota seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapkan melihat situasi dan kondisi yang akan datang. Kemudian upgrading oleh Pagoda. Nah, yang tadi masih bingung nanti dilakukan secara online atau offline dan masih didiskusikan konsepnya. Next. Untuk kendalanya, upgrading 2 yang semula direncanakan offline tidak dapat direncanakan secara offline, kemudian mengubah kegiatan yang biasa dilakukan offline menjadi online, dan belum mengetahui keadaan pada awal tahun 2021, jadi belum bisa menentukan rencana pasti untuk upgrading 4, dan pelaksanaan upgrading 3 atau Pagoda masih kurang terkonsep dan waktu pelaksanaan pasti. Next. Tanggal pelaksanaan untuk upgrading 2 insya Allah akan dilaksanakan akhir Agustus 2020, kemudian upgrading 3 insya Allah bulan September, untuk upgrading 4 masih belum pasti. Next. Antara Januari atau Februari 2020. Sekian dari PSDM, apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh. Ya, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Saya kembalikan ke Kominfo karena ada pertanyaan dari YouTube, ya, dari Saudara Fabian Rafif.
Maaf, kembali ke Kominfo. Jadi saya mau mengapresiasi karena feed Instagram BEM-nya sekarang bagus. Yang saya mau tanyakan, apakah sekarang BEM memperbolehkan semua departemen untuk membuat akun sosmed? Kalau menurut saya hal ini bisa menjadi penyebab sepinya konten di medsos BEM. Ya, saya persilahkan kepada Kominfo untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut Kominfo sendiri, saat ini kan yang sudah punya medsos sendiri itu Pengmas dan keilmuan. Nah, kalau menurut Kominfo itu tidak apa-apa Pengmas dan keilmuan untuk membuat akun OA sendiri karena Pengmas sendiri itu kan juga punya banyak kegiatan. Maksudnya ada kegiatan lain yang banyak. Jadi kan perlu mengupgrade infonya itu di OA-nya sendiri, nggak usah di BEM itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau misal departemen itu punya banyak kegiatan dan banyak info yang harus disebarkan, itu menurut kami tidak apa-apa untuk membuat medsos sendiri. Kemarin itu dari departemen PSDM itu juga ingin membuat OA sendiri untuk ucapan gitu, tapi sepertinya tidak perlu karena kontennya itu bisa diupload di BEM FF UNER seperti itu. Jadi kalau misal kegiatannya itu masih bisa dihandle oleh BEM FF sendiri, jadi nggak usah membuat akun seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya kembali lagi ke PSDM. Silahkan, saya persilahkan kepada teman-teman yang PSDM. Izin berbicara Mbak Isrin. Iya, dipersilahkan. Iya Mbak Ratna, mau tanya yang masalah LK terpadu. Kalau sampai saat ini kan konsepnya LK terpadu itu masih diadakan 1 hari, dan itu pasti online. Dan seperti yang kita tahu LK terpadu saat ini masih sama BLM juga ikut bergabung, yaitu legislative class-nya masuk di LK terpadu. Nah, kalau menurut aku seperti ini, tahun lalu itu LK terpadu 1 hari karena terkendala peminjaman tempat yang tidak bisa di hari Minggu, ya seperti itu. Sedangkan sepertinya banyak yang ingin LK terpadu itu 2 hari. Mengapa? Karena agar bisa materinya itu bisa kejar-kejar waktu, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya diadakan secara online, bukannya lebih fleksibel untuk diadakan secara 2 hari, di mana mungkin 1 hari plus 1 hari, tetapi itu bisa sampai zuhur saja, seperti itu, tapi 2 hari. Daripada kita melihat laptop, mungkin sampai jam 3 atau jam 5, aku juga belum tahu infonya sih, belum tahu konsep acaranya LK terpadu. Tetapi kalau aku rasa online 1 hari full, itu nanti nggak efektif gitu kalau pas siang-siang di materi-materi terakhirnya. Takutnya pesertanya udah banyak yang kelelahan. Ya seperti itu. Terima kasih. Iya, dipersilakan Ratna untuk menjawab. Jadi untuk LK terpadu ini nanti dilaksanakan dalam 2 hari, Sabtu Minggu, kemudian hari pertama itu difokuskan ke materi-materi LK terpadu, untuk hari keduanya difokuskan ke LC tadi itu, legislative class. Gitu. Jadi nanti kemarin setelah diskusi itu kira-kira sampai jam 3 per harinya, jam 2 atau jam 3 sudah selesai. Oh iya ya, terima kasih infonya. Ya lebih baik seperti itu.
Ya, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya lagi untuk proker PSDM. Izin izin berbicara. masuk, Sri. Oh ya udah, Mas Tony dulu. Ya, dipersilahkan, Tan. Jadi aku mau tanya tentang aspirin dulu. Nah, di sini aspirin kan kemungkinan tetap dilakukan secara online ya, kemungkinan besar. Karena di jadwal fakultas juga kelihatan kita masuk setelah UTS dari praktikum. Nah, dari itu mungkin apakah sudah ditanyakan terkait dengan fakultas baru juga? Kan dulu ada wacana untuk fakultas baru itu masuk ke farmasi dulu. Nah, terus untuk semisal tentang akun Zoom, mungkin dari pihak BRI bisa membantu. Jadi kalau misal dari fakultas kesulitan atau tidak meminjamkan, tidak meminjamkan atau kesulitan untuk meminjam, nanti insya Allah dari BLM bisa membantu. Lagi tentang yang cakrawala tadi nggak salah bakal tetap dilakukan ya di Pacet, tapi dilakukan Desember. Masih menunggu perizinan dari dosen. Nah, itu apakah sudah fix bakal dilaksanakan secara offline? Karena kelihatannya juga mengumpulkan massa dan nggak tahu dari mininya kapan. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, dipersilahkan dari PSDM. Silakan jawab. Untuk aspirin sendiri, yang mahasiswa teknik itu ya, ini masih belum ada informasi. Kemungkinan tidak tidak untuk spek yang seperti aspirin begitu untuk yang teknik, tetapi untuk mengkoordinasi mahasiswa baru mungkin masih membutuhkan BEM Farmasi, tetapi masih belum ada informasi lebih lanjut lagi. Kemudian untuk akun Zoom, apabila nanti dibantu BLM itu kita menyewa atau bagaimana ya? Kemudian untuk Rawala, nah karena ini belum fix, jadi masih menunggu keputusan dari fakultas juga, apakah nanti bisa dilakukan perkuliahan secara offline. Nah nanti kalau misalkan ada perkuliahan secara offline, akan ditanyakan lebih lanjut lagi ke dosen-dosen apakah disetujui atau tidak. Tentu dengan berbagai protokol kesehatan. Nah ini juga masih bingung juga karena apabila tidak dilaksanakan, ini kan aspirinnya juga secara online. Jadi kemungkinan kedekatan antar mahasiswa baru itu juga masih kurang. Jadi masih semisal cakrawala ditiadakan, mungkin nanti mengganti lagi kegiatan lain dan konsep baru juga butuh waktu. Mungkin ada saran. Terima kasih. Izin masuk dari aku di bagian aspirin ya tentu. Tapi kalau misal bisa diganti dengan acara yang lain, mungkin lebih baik diganti mengingat kondisi yang masih belum menentu daripada nanti ternyata sudah direncanakan akan tapi izinnya susah turunnya. Nah, kemudian ini lupa tadi untuk untuk masalah aspirin online tadi kan untuk permasalahan misal kuota ataupun daerah dari para mahasiswa baru itu apakah sudah dipersiapkan untuk resiko-resiko yang mungkin kuotanya banyak lah ataupun susah sinyal kayak gitu kalau untuk pengembangan pengembangan online untuk ospek online maksudnya
Ya, mungkin cukup seperti itu. Oke, apakah ada tanggapan lagi dari PSDM? Untuk aspirin sendiri masalah kuota maba kemarin sudah didiskusikan dengan dosen-dosen, jadi kemungkinan kuota maba ini nanti dari fakultas bukan dari BEM lagi. Kemudian kalau kuota panitia sudah ada, tetapi kalau kuota mahasiswa kemungkinan dari fakultas. Oh, oke. Berarti untuk masalah kuota mungkin udah teratasi ya. Oh ya, yang tadi untuk terkait akun Zoom itu nggak nyewa. Apa? Jadi bisa pinjam maksudnya, bukan nyewa sih. Ya, gitu. Mungkin nanti salah satu dari panitia bisa dari kader Kominfo juga Kominfo kayak bisa kasih. Baik, terima kasih. Nanti saya sampaikan ke pejin Ketua Aspirin. Oh ya, untuk Aspirin sendiri tidak ada pemilihan ketua, jadi nanti dilaksanakan secara offline saat sudah masuk perkuliahannya. Iya, baik. Sebelumnya saya kembalikan lagi ke Kominfo, ada tanggapan lanjutan dari Saudara Fabian. Maaf, tapi untuk Pengmas sendiri kan sebenarnya termasuk dalam Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada baiknya kalau diflorkan secara luas supaya bisa mengajak teman-teman lainnya untuk memenuhi Tridharma perguruan tinggi. Ya, silakan ditanggapi dari Kominfo. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kalau dari BEM FF sendiri itu sudah tadi kan di OA lain itu juga ada menubar gitu di chatroom. Nah, di menubar itu juga ada IG-nya Pengmas. Jadi kalau misal teman-teman mau melihat info yang dibagikan oleh Pengmas, bisa langsung menuju ke menubarnya atau di nanti akan diberikan di link tree itu. Terus sepertinya itu kan kayaknya Pengmas nggak pernah ngasih konten ke IG BEM itu tidak benar, soalnya akhir-akhir ini saya juga dapat laporan dari PJ Medsos di Pengmas itu kalau Pengmas pun juga memberikan konten yang terakhir itu seputar COVID. Jadi sudah ada daftar kontennya dan akan diupload ke IG BEM. Jadi Pengmas sendiri itu juga memberikan konten ke IG BEM, tidak hanya diupload di OA-nya saja. Kalau misal diupload di OA-nya saja, nanti pasti di IG BEM itu juga akan dipromosikan seperti itu. Mungkin ada tanggapan lagi nanti. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Melanjutkan PSDM, ada pertanyaan dari YouTube dari Saudari Nurul Usmiyah. Mohon maaf, mau bertanya untuk PSDM, untuk proker Merdeka, tahu saat ini hanya mengupload nama-nama yang diupload di Instagram. Apakah tidak ada rencana untuk mengirim soft file begitu tanpa bantuan anak BEM yang berada di setiap kelas? Jadi tetap berkesan untuk pribadi masing-masing ketahui oleh pribadi yang bersangkutan. Ya, dipersilakan dari PSDM untuk menanggapi Untuk Berdekat, ya ini bisa jadi masukan buat kami. Terima kasih banyak. Jadi untuk yang perseorangan, maksudnya kartu perorangan itu sudah ada, tetapi nanti itu dibagikan setelah kuliah berjalan. Tetapi kalau ada masukan seperti ini akan berikan secara online melalui via line atau media komunikasi yang lain. Terima kasih sarannya. Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk proker dari PSDM? Oke, saya akan lanjut ke departemen ketiga yang akan memaparkan, yaitu Departemen Internal.
kepada perwakilan Departemen Internal, dipersilahkan. Cek, apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nimas dari Departemen akan memaparkan progres beserta beberapa kendala yang kami alami selama beberapa bulan terakhir ini. Untuk next, untuk bidang kesejahteraan mahasiswa, prokernya ada seperti yang tadi. Untuk beasiswa sendiri, proker beasiswa ini tetap berjalan, yakni dengan membagikan informasi-informasi beasiswa melalui official account BEM FF UNER baik Instagram maupun Line. Untuk surat-surat yang dibutuhkan dari fakultas juga masih bisa terpenuhi. Kemudian kemarin juga telah melaksanakan sosialisasi beasiswa Jarum melalui Zoom dan telah selama pandemi berlalu ini sudah ada 17 beasiswa yang sudah dipublish. Next. Untuk kendalanya sendiri relatif tidak ada. Next. Untuk kegiatan selanjutnya adalah wisuda. Untuk progresnya, next. Next. Untuk info wisudanya ini sudah ada informasinya untuk gelombang 1 sampai 4. Tapi untuk yang mau kembali untuk info wisudanya sudah ada dari surat edarannya. Untuk yang terdekat ini 19 dan 20 September 2020. Yang kemarin tanggal 26 Juni 2020 maksud saya sudah membuat grup dengan Komting, Komtang, dan Mas Firman di grup Line Wisuda. Nah, dalam grup itu kami sudah PJ-nya, penanggung jawabnya sudah membicarakan tentang bagaimana rencana yang akan digunakan untuk wisuda ini, untuk perayaan wisuda ini. Dan sudah mendapatkan atau rencana dan sudah disesuaikan dengan keinginan dari kakak tingkat itu sendiri. Next. Untuk kendalanya, untuk terdekat jalan Komting masih sebatas penyusunan rencana, belum ada kelanjutan lagi. Kemarin saya berkoordinasi lagi. Next. Lanjut program kerja Disnatalis. Next. Nah, untuk progresnya mengikuti saran dari Pak Andang sebagai dosen pembimbing dari Disna ini mengadakan acara menjadi 3 bagian yaitu opening, inti, dan closing. Untuk openingnya dilaksanakan secara online dengan memasang Twibbon dan mengupload video pada tanggal 17 Agustus. Untuk inti, acara intinya Dekan Cup dan FMB yang dilakukan secara online juga. Untuk closingnya ini dari Pak Andang menyarankan untuk melakukannya secara offline, yakni dengan membuat acara seremonial dengan maksimal 20 orang yang terlibat
dan acara tersebut disiarkan agar tetap dapat dirasakan oleh seluruh warga farmasi. Kemudian untuk dari kepanitiaannya sendiri akan diadakan peleburansi untuk mengefektifkan jalannya Disnatalis. Untuk kegiatan timeline dimulai pada tanggal 17 Agustus dan diakhiri pada awal September atau ketika sudah masuk. Seperti itu. Next. Untuk kendalanya sendiri, mekanisme closing belum dapat dipastikan karena untuk masuknya sendiri juga masih belum fix. Untuk saat ini dan proposalnya masih ada kendala di penyesuaian dana. Next. Selanjutnya untuk proker kotak duka. Untuk kotak duka ini, informasi mengenai mahasiswa yang sedang berduka telah dilalui grup ESMA Komting dan disampaikan kepada setiap angkatan. Kemudian pengumpulan uang bela sungkawa tetap berjalan, disebarkan melalui Komting kelas. Selama pandemi telah dilakukan secara online, yakni melalui transfer bank atau OVO, kemudian mengirimkan uang duka tersebut ke mahasiswa yang bersangkutan. Next. Dana bela sungkawa ini terkadang sedikit yang mengisi karena adanya kendala minimal transfer atau OVO seperti itu. Next. Kemudian untuk proker banding UKT. Untuk banding UKT sendiri sebelumnya itu sudah terlaksana. Kemarin mendapat surat edaran baru bahwa terdapat perpanjangan hingga tanggal 31 Juli 2020. Nah, untuk yang kemarin sudah terlaksana itu ada 27 pengaju banding, kemudian yang lolos seleksi fakultas ada 19 mahasiswa. Untuk mekanisme banding UKT yang sudah terlaksana itu dengan mengumpulkan berkas berupa soft file ke email BEM internal, kemudian dilakukan wawancara melalui aplikasi video call grup Line, kemudian melakukan kolektif penangguhan dan pengangsuran UKT untuk kemudian dikirimkan ke pihak ULT. Next. Nah, untuk kendalanya sendiri ini masih ada yang ketinggalan informasi, padahal sudah di follow up dan di-share ke seluruh media sosial BEM Fakultas Farmasi dan Kesma Komting. Mungkin yang tertinggal informasi ini, alhamdulillahnya ini masih ada kesempatan untuk melaksanakan banding UKT di perpanjangan ini. Next. Untuk selanjutnya program kerja dialog gue. Ini mohon maaf sekali, sepertinya ada kesalahan di slide. Ini saya bacakan saja di sini. Nah, untuk dialog gue ini, untuk line ad-nya sudah berjalan dan masih aktif. Sudah mengupload atau mengeluarkan konten UAS dan UAP kemarin. Sudah upload juga quotes penyemangat dan bentuk karena kami merasa bahwa untuk dialog gue ini memerlukan beberapa anggota untuk membantu agar terlaksana dapat mengupload konten secara rutin dan intens. Ini tim volunteer. Nah, kemarin sudah terbentuk tim dan sudah melaksanakan rapat dan sudah ada rancangan untuk bulan Agustus seperti itu. Untuk kendalanya sendiri untuk fasilitas dialog ini ada DNU atau dari dan untuk, ini masih sangat sedikit peminatnya. Kemudian pembuatan kotak curhat secara offline masih berhenti karena pandemi. Next.
Selanjutnya untuk Proker Celebrate the Day, untuk progresnya sendiri. Next. Sudah melaksanakan perayaan Hari Pendidikan Nasional dengan melaksanakan Challenge Hardiknas dan sudah melaksanakan perayaan Hari Lahir Pancasila. Untuk kendalanya sendiri, karena kemarin di Hardiknas, Challenge Hardiknas ini pada saat kegiatan belajar mengajar secara online atau di pandemi ini, dan tugas-tugas, beberapa tugas mungkin juga banyak, ini sehingga menyebabkan peminat dari Challenge ini sedikit. Next. Selanjutnya program kerja kami seperti progresnya ya, karena kuliah online mungkin tidak dapat seperti itu. Tetapi untuk tanggal 2 Oktober sebagai perayaan Hari Batik tetap dilaksanakan dengan melakukan challenge dan mini quiz tentang batik. Next. Untuk program pendelegasian, untuk progresnya sendiri. Next. Sebelum pandemi ini sudah terlaksana dalam mengkoordinir mahasiswa pada setiap acara maupun seminar yang membutuhkan kehadiran mahasiswa. Yang sudah terlaksana kemarin ada pemilihan rektor, info session Chulalongkorn University, visiting fellows dari UITM, dan lain-lain. Dan sejak adanya pandemi ini sudah tidak berjalan karena tidak ada seminar maupun acara yang mengharuskan mahasiswa datang secara offline, sehingga hanya meneruskan info seperti itu. Selanjutnya untuk bidang minat dan bakat ada segitiga emas dan minat bakat. Next. Untuk minat bakat ini sudah, karena terjadinya pandemi ini, kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara offline tidak dapat dilaksanakan. Tetapi kemarin kami sudah berusaha untuk tetap memberikan sesuatu untuk teman-teman dan warga farmasi, yakni dengan mengupload video workout kemarin, dan sekarang ini sedang on progress tentang bersepeda di masa pandemi. Untuk kendalanya ya pandemi ini. Next. Untuk bidang kerohanian, untuk kerohanian Islam, program kerja yang sudah berjalan, emosi, silam, kalibrasi, jirok, dan urusan kemusolaan. Untuk agenda selanjutnya ini DKI Fair dan PMBA. Untuk PMBA ini masih menunggu konfirmasi dari UKMKI. Untuk kerohanian Katolik, penyambutan mahasiswa baru ini kemungkinan akan dijadikan secara online. Untuk acara offline yang tercantum di RKAT direncanakan untuk pindah ke bulan Desember. Untuk kerohanian Hindu, sembahyang bersama ke pura, karena terkendala COVID ini dan perkuliahan yang belum bisa dipastikan atau online, sehingga masih ditunda. Next. Untuk kerohanian Kristen, persekutuan doa rutin untuk semester genap sudah terlaksana tepat 5 kali. Untuk semester ganjil sedang di-reschedule karena kemunduran jadwal. Untuk Natal belum terlaksana dan masih akan ada pembicaraan dan koordinasi lanjut dengan UKM yang menaungi PD Dharma atau divisi kerohanian Kristen di farmasi ini. Kemudian welcome party sedang dalam tahap koordinasi, pemastian, dan penyusunan ulang. Kemudian untuk care charity ini juga masih sedang dalam koordinasi dengan pembina divisi kerohanian Kristen. Next.
Sudah sekian dari Departemen Internal. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas materi pemaparannya. Sebelumnya saya kembalikan ke PSDM, ada pertanyaan dari YouTube, dan bagi yang ingin bertanya untuk internal, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, dari Saudara Fabian, maaf untuk PSDM saya mau bertanya, untuk upgrading yang dilaksanakan online itu output-nya apa? Ya, dipersilakan kepada PSDM untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Jadi untuk upgrading sendiri, outputnya kan pengurus BEM-nya bisa menjaga solidaritas, kemudian dan koordinasi. Kemudian agar rasa kekeluargaannya juga masih terasa, karena kan kita juga tahu sendiri bahwa semenjak berada di pengurusan BEM, masih jarang untuk berkumpul karena waktu pertama kali sudah pandemi, jadi masih kurang sekali rasa kekeluargaannya, kemudian masih kurang juga untuk koordinasinya karena masih beberapa kali masih miskom. Jadi diharapkan apabila diadakan upgrading online, karena terlalu lama bila menunggu upgrading offline, jadi kami berinisiatif untuk tetap dilaksanakan meskipun online. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan ke internal. Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk proker dari Departemen Internal. Berbicara, Mbak Izrin. Iya, dipersilakan. Ya, Mbak Nimas ini mungkin mau kasih saran saja untuk Disna, yang salah satu acara intinya itu ada Dekan Cup. Ini kan pasti Dekan Cup-nya online juga. Nah, menurut saya itu sarannya agar panitianya itu mungkin bisa lebih berkomunikasi dengan ketua-ketua Minba. Mungkin ketua Minba juga ada ide bagaimana caranya untuk tetap menyelenggarakan Dekan Cup tapi online. Jadi untuk mekanismenya lebih lanjut, atau mungkin perlu nanti ada ide-ide atau saran-saran dari ketua Minba yang lain. Ya, terima kasih. Ya, apakah ada tanggapan dari internal? Baik, bagi yang mau bertanya untuk Departemen Internal. Izin bertanya. Iya, silakan. Kemarin sempat dengar ada isu untuk dialog gue bikin podcast gitu nggak? Jadi nggak ada seperti itu. Maaf, Elok, mungkin pertanyaannya bisa diulang karena tadi jadi kemarin kan sempat dengar dari anak internal ya, PJ dari di dalam gue ini katanya mau diadain seperti podcast gitu yang nantinya akan diupload di Spotify atau di YouTube. Kalau misal iya atau misalnya tidak dilakukan seperti itu, saran aja kalau misalnya proker seperti itu sangat baik jika dilakukan
di masa pandemi seperti ini ya. Apalagi contohnya ketika sasarannya untuk maba-maba adik-adik itu belum sempat mengenal apa itu berkuliah. Jadi mungkin untuk maba nanti bisa isi kontennya bisa kayak perkenalan tentang kehidupan kampus, kayak kan IPK atau yang lain gitu yang sudah berpengalaman tentang materi seperti itu, tentang materi-materi tentang COVID, bagaimana cara pencegahannya, seperti itu. Sudah sih itu aja sarannya. Ini masnya keluar ya ini? Iya, dia disconnect. Yang podcast, jadi kebetulan buat podcast itu Nimas collab sama projectku dan teman-teman, tapi bukan BEM, jadi ada suatu project lomba gitu IPSF. Nah, di sini aku collab sama Nimas, tapi topiknya tuh tentang mental health, jadi kita udah fixkan pembicara sekitar ada 2 bicara dan itu sudah ada 2 episode dan setiap episode itu ada 2 part dan rencananya itu diupload di Spotify dan juga IGTV-nya BEM. Nah, untuk jadi kalau misalkan sarannya Elok tadi buat maba, kalau misalkan mungkin bisa ditambahkan di episode berikut-berikutnya, tapi untuk rencana ke depan itu ada 2 episode dan itu semua berbicara tentang mental health awareness. Jadi sekitarnya itu kalau nggak salah waktu peringatan World Mental Health Day tanggal 10 Oktober. Jadi mungkin between timeline itu bakalan diupload. Jadi untuk podcastnya sebenarnya udah ada, tinggal jalan aja gitu. Terima kasih. Ya, saya persilahkan kembali bagi yang ingin bertanya. Mungkin karena kadep dari internal sedang keluar dari Zoom ini, saya lanjutkan ada tanggapan dari YouTube, ya dari terusan dari Saudara Fabian. Kalau hanya untuk menjaga komunikasi, koordinasi, apakah grup yang sudah dibuat akan dengan baik? Ya, ini tanggapan dari yang tadi PSDM, dipersilakan untuk menjawab. Untuk grup sendiri, jujur memang susah sekali untuk mengaktifkan grup yang maksimal. Kemudian untuk di grup sendiri masih kurang efektif karena yang muncul hanya itu-itu saja. Kemudian oleh karena itu kami masuk untuk melaksanakan secara online, secara pertemuan melalui Zoom meeting dan Google Meet agar nanti itu bisa bertatap muka juga. Kemudian agar semua anggota bisa ikut terlibat, bukan hanya orang-orang yang mau berbicara saja, tetapi memang semuanya harus ikut begitu. Terima kasih. Mau nambahin? Cek. Mau nambahin? Ya, untuk masalah kenapa kok grupnya nggak maksimal, ini juga tadi termasuk yang keluar itu aja ya. Karena memang kalau mau misal meningkatkan komunikasi dari grup, kita sendiri aja tahu kalau misal grup berisi 73 orang, itu nanti pastinya juga ada yang masih nggak baca grup atau mungkin males keluar kayak gitu. Tapi kalau misal kita paksa mereka untuk bisa join Zoom, setidaknya dari kadep-kadep mereka untuk bisa join Zoom, setidaknya mereka bisa lebih enak untuk komunikasi gitu. Kita bisa tahu kalau ternyata orang ini lagi online, lagi ngikutin upgrading kita pada hari itu kayak gitu. Makanya kenapa kok grupnya kurang dimaksimalin, alasannya itu tadi. Mungkin bisa lewat grup, cuma ya itu tadi kurang maksimal karena kadang-kadang ada yang malas buka grup atau mungkin gimana kayak gitu. Oh iya, terus untuk yang pertanyaannya militan, ini Mas masih belum join kan ya? Atau udah? Nim? Oh belum. Nimas masih belum join. Jadi katanya Nimas nanti ia akan disampaikan kepada panitia disnatalisnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ke departemen selanjutnya. Kepada Departemen Keilmuan, dipersilakan untuk mempresentasikan paparnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung aja untuk yang pertama, delegasi lomba. Next. Langsung aja ya ke selanjutnya. Jadi progres yang sudah dilakukan, kalau berbicara dari awal, kita sudah melakukan pendataan minasi untuk angkatan 2016 sampai 2019 melalui Google Form. Ini tujuannya untuk apa? Di sini untuk dataan atau kita mengerti skop mahasiswa farmasi itu. Nah, terus setelah itu, jadi ini sejalan ya antara delegasi lomba dan juga fosil, jadi merupakan satu alur. Setelah dikumpulkan pendataan minat dan bakatnya itu, kemudian juga dibentuk grup lain lomba-lomba yang difasilitasi pelatihannya oleh fosil. Kemudian pada poin kedua telah menyebarkan informasi, mohon maaf di situ ada kesalahan 1 minggu sekali, itu pada awalnya sebelum masa pandemi memang 1 minggu sekali, tapi setelah pandemi ini upload-nya menjadi 2 minggu sekali, karena info lombanya juga alhamdulillah banyak, jadi agar tidak spam, dilakukan 2 hari dalam 1 minggu untuk hari lomba prioritas yang pelatihannya di-cover oleh fosil. Kemudian telah mengirimkan delegasi untuk lomba, bisa di-skip ke slide selanjutnya. Lanjut lagi. Nah, di sini dari lomba-lomba yang sudah dikirim sebelumnya. Nah, ini sudah ada prestasi, alhamdulillah sudah 11. Memang kalau misalkan melihat dari target yang ditetapkan oleh fakultas, ini masih jauh, tetapi kita harus realistis juga di kondisi yang seperti ini. Langsung ke kendalanya. Oh ya, terus stop dulu. Di sini juga ada apresiasi dari Karbon Hebat, ya ini untuk mengapresiasi delegasi lomba yang berhasil mencapai prestasi, kemudian juga udah ada database prestasi lomba karena ini untuk keep on track, jadi setiap prestasi yang sudah diraih akan selalu didata. Kemudian alhamdulillah sudah ada alur pengajuan dana lomba pada masa online. Jadi kayak yang kita tahu sebelum sekarang awal-awal pada work from home, Maret sampai Juni itu memang tidak ada pendanaan untuk lomba sama sekali, karena memang belum ada alur untuk pengajuan dana lomba secara online. Untuk alur pengajuan dana lomba ini besok insya Allah di-upload. Lanjut, kendala. Jadi kendalanya sebenarnya sama, monoton, dan itu-itu aja. Untuk kendala di masa pandemi ini tuh yang paling menjadi highlight atau concern adalah minat dari mahasiswa untuk mengikuti lomba. Kenapa? Karena pertama, mungkin karena sudah berbeda kesibukan, jadi antara kuliah offline dan online itu sangat berbeda, kemudian tugasnya juga cukup banyak. Kemudian kesulitan untuk melakukan bimbingan dengan dosen, karena tidak bisa bertemu dengan langsung, tidak bisa face-to-face, tetapi sebenarnya ini sudah diatasi dengan diskusi secara online, tetapi mahasiswa farmasi sendiri belum banyak yang mengetahui kalau dari Departemen Keilmuan bisa untuk mencarikan atau seenggaknya menghubungkan mahasiswa dengan dosen jika memang dirasa dibutuhkan untuk konsultasi pada suatu. Kemudian pada masa awal work from home, emang dana dekanat ini tidak bisa dilakukan, jadi mahasiswa mungkin yang mohon maaf ada kesulitan secara ekonomi atau finansial, tidak bisa mengikuti lomba dan berpikir ulang untuk mengikuti perlombaan. Selanjutnya. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan itu kondisional, karena ini memang prokernya itu never ending, jadi selalu ada. Jadi untuk waktu dan tempatnya tergantung jadwal dan tempat lomba. Lanjut, untuk fosil, pelatihan lomba, progresnya sebenarnya sebelum pandemi sudah dilakukan pelatihan secara offline dan berupa lecture atau classical gitu, tetapi untuk online ini biasanya pelatihannya diadakan melalui grup-grup. Jadi ada kakak kelas atau kakak tingkat yang berpengalaman yang sharing pengalamannya mengikuti lomba, ada PCC, IC, debate, LKTI, sastra, dan total 11 kali pelatihan, 7 pelatihan secara offline dan 4 kali secara online. Lanjut. Nah, karena offline dan online itu tantangannya adalah menyesuaikan sistem
di mana sistem offline dan online ini seharusnya dapat menghasilkan output yang sama. Tetapi untuk online ini memang dari Fosil sendiri belum menemukan metode yang efektif secara daring, karena kalau misalkan memang diadakan webinar, terkadang itu yang menjadi kendala adalah peminat. Akhirnya kemarin diputuskan untuk melalui grup-grup lomba saja, tetapi kalau dari grup lomba itu memang dinilai kurang menarik. Kemudian setelah biasanya kalau di Fosil itu setelah mengikuti pelatihan akan diadakan survei mengenai apakah orang yang telah mengikuti lomba atau mahasiswa yang telah mengikuti, mohon maaf bukan lomba, maksudnya pelatihan lomba, ingin mengikuti suatu perlombaan, tetapi karena ini adalah masa pandemi seperti ini, jadi kebanyakan mengisi untuk kuesioner atau surveinya itu tidak ingin mengikuti. Kemudian untuk beberapa lomba seperti PCC dan debat, sulit untuk melakukan pelatihan berupa online, karena medianya lagi-lagi yang menjadi highlight adalah media atau platformnya. Lanjut. Kemudian yang akan dilakukan lagi modifikasi pelatihan lomba, diusahakan menggunakan materi pelatihan itu bisa berbentuk PPT beraudio atau video, jadi lebih eye-catching dan lebih menarik, kemudian bisa lebih meningkatkan pemahaman delegasi lomba yang mengikuti pelatihan. Kemudian di sini mungkin akan diadakan satu webinar besar yang berkaitan dengan kepenulisan, karena di sini kepenulisan kan banyak, ada KIC, LKTI, dan ada literatur review, kemudian lomba opini, karena skup dari kepenulisan ini besar, jadi insya Allah akan diadakan pelatihan webinar khusus untuk mahasiswa ormasi yang berkaitan dengan lomba kepenulisan. Lanjut.